Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah, yang insya Allah selalu dalam ridho Allah SWT, sehingga kita sampai sekarang masih diberikan kesempatan untuk bisa menghirup dunia, masih diberi kesempatan untuk bisa melihat indahnya dunia, untuk bisa melihat bahwa tingginya langit dan indahnya semesta. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bab pada kitab Syarah Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Al-Askandari, di mana bab itu menjelaskan mengenai antara himmah dan qadar, di mana ketika ada seseorang yang ingin mencapai pada tingkatan, tetapi orang itu juga harus bisa menyadari bahwa segala sesuatu pasti sudah ada kadarnya yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Maka pada kesempatan kali ini sawabikul himmami la takhraku aswarul aqdari, di mana kita akan belajar bersama-sama mengenai sawabikul himmami la takhraku aswarul aqdari. Untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita mengirimkan doa untuk para guru-guru kita, para masyayikh, supaya kita selalu diberikan kemudahan dalam mencari ilmu, selalu diberikan kelancaran, dan semoga kita diberikan keberkahan dari Allah melalui musannif kitab-kitab yang telah kita pelajari. Qala musannif al-mufassirani al-Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari radhiyallahu anhu wa qaddasallahu asrarahumal aliyatal azizata wa nafa'anallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi'ulumihima wa barakatihima fid din wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Semoga setelah kita mengirimkan doa untuk para muallim, untuk para masyayikh, kita selalu diberikan kemudahan. Langsung saja kita masuk kepada pembacaan pada bab sawabikul himmami la takhraku aswarul aqdari. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himmami la takhraku aswarul aqdari. Sawabiku utawi bantre al-himmami piro-piro himmah la takhraku iku ora bisa ambedaih aswarul aqdari ing piro-piro perkara pemestine Allah. Hadhil hikmah utawi iki iku dawe hikmah kat ta'lil iku kaya dadi ta'lil lima qablaha marang barang kang tetep ing dalam sedurunge ing hikmah. Wa tasluhu lan patut ing hikmah aidon kelawan malih
lima ba'daha marang barang kang tetep ing dalem ha sawise himmah ka'annahu kaya setune ka'annahu kaya setune musannif qala iku dawuh ing musannif iradatuka utawi kekarepane ira ayyuhal murid hai murid khilafa hale nulayani ma ing barang aradahu barang kang ngersakake ikma maulaka sapa pendorone sira la tujdi iku ora bisa nemu ing iku ora bisa nemu ing sira naf'an ing manfaate li annahu krana setuhune murid idza kanat kelakuan iku tatkalane ono sawabikul himmah apa rikate piro-piro himmah ayin himmamu tegese piro-piro himmah sawabiku kang rikat-rikat ay syari'atu tegese rikat oleh at-ta'siri oleh labet fil asyai ing dalam piro-piro perkara wahya kuwan nafsi utawi sawabikul himma an-nafsi iku kuwate nafsu allati kang dadi wujud at-taf'ilu anha saking allati asya'u piro-piro perkara watakunu lan ono ing sawabikul himma lil wali iku tetep kaduwe wali karamatun utawi karamah yuqalu diucapake usni fa'ala nindakake ing wali yuqalu diucapake wali fa'ala nindakake ing wali kadzabihimmati ing mengkono-mengkono kelawan imae wali idza wajjaha tatkalane nujaake ing wali ing himmah ilahi marang ing maksud fawujida mengko wujude murid wali khairihi lan iku tetep kadwe liyane wali kasahiri koyo tukang sihir wal aini lan wong kang landhep maripate ihanah utawi ihanah la tangfa'ilu ora bisa nglakoni anha saking ihanah asya apa pira-pira perkara illa bitakfirillah angin kelawan pestine Allah ta'ala muhuluhur ay biidnihi tegese kelawan izine Allah subhanahu moho suci Allah fal himmamu mengko utawi pira-pira himma ghairus sawabi kang ora rikat kahimmatika koyo himmah sira ayyuhal murid hai murid la asara laha kang ora ana lapat iku maujud mimbabi marang himmah iku setengah saking aula opo kang luwih utama fafi hada mengko iku tetep ing dalam iki tabridu utawi ngedamake naril hirsi kenine loba al musta'ilati kang ambulat fi qalbih ing dalem atine murid hatta yukhayyala hingga
lahu marang murid anna zalika opo setune kono asya'u pira-pira perkara tau'u yadhihi iku anut ing tangane murid wa annahu lan setune murid yudarikuhu iko bisa nemu la mahalata ing murid wal idhofata hale mesti utawi idhofa fi qawlihi ing dalem dawuhe musannif sawabi kullihim mah min min idhofati iku setengah saking mudhofake as-sifati berbeda sifat ilal mausufi marang mausuf kaya barang kang kama takorroro kaya barang takorroro wis tetep ingma wa fi qawlihi lan ing dalem dawe musannif aswarul aqdar min idhofati ku tetap setengah saking mudhofake al musyabbahe bihi dalam musyabbah lil musyabbahi marang musyabbah thumma qala mangkonu lidawu sapa musannif. Alhamdulillah, setelah tadi kita bersama-sama membaca himmah atau hikmah pada bab sawabikul himmami la takhraqu aswarul aqdari. Nah, tadi di awal saya sudah sedikit menukil bahwa pada bab ini musannif kitab Syarah Al-Hikam menjelaskan mengenai himmah dan qadar. Nah, pada bab ini juga dijelaskan bahwa ada kekuatan takdir yang tersembunyi pada sawabikul himmah la takhraqu aswarul aqdari. Nah, sawabikul himmah bila takhraqul aswarul aqdari itu artinya apa? Ya, bahwa sawabikul himmah bila takhraqul aswarul aqdari ini artinya bahwa kekuatan himmah tidak akan mampu mengoyak tirai qadar. Nah, kekuatan himmah tidak akan mengoyak tirai qadar. Ketika ada seorang murid sudah berhasil melakukan perjalanannya untuk bisa menuju Allah, kemudian pada satu titik murid itu merasa bahwa dirinya sudah pantas untuk bisa menujunya, maka niscaya itu tidak akan bisa tercapai. Karena ketika seorang murid melakukan perjalanan salik itu Allah sudah membatasinya bahwa dia pantas atau tidak. Nah, kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Hikam ini, bahwa himmah adalah sebuah tarikan ke atas. Sebuah tarikan ke atas itu maksudnya apa? Bahwa keinginan menuju Allah itu sama halnya seperti bagian dari syahwat. Ketika seorang salik memiliki himmah yang sangat kuat, itu bisa jadi seorang salik itu masih memiliki syahwat, masih memiliki nafsu, masih memiliki keinginan untuk bisa terus mencapai makamnya. Padahal segala sesuatu ketika kita melakukan secara berlebihan itu tidak baik. Nah, tetapi pada sawabikul himmah la takhraqu aswarul aqdari ini kita diajarkan bahwa
ketika kita memiliki keinginan yang sangat kuat, kita harus ingat ada ketetapan takdir yang lebih pasti, lebih nyata yang akan Allah berikan kepada kita. Nah, usaha yang sudah kita lakukan untuk bisa mencapai pada satu titik tertentu itu hanyalah bagian kecil dari takdir yang telah Allah berikan. Nah, pengertian sabiqu ini juga berasal dari sabaqo yang bermakna kekuatan atau perlombaan dari satu akar kata dengan istilah musabaqah. Nah, pengertian ini juga adalah ketika seseorang memiliki himmah yang sangat kuat, tetapi pencapaiannya itu dalam bersuluk sudah ditentukan kadarnya, porsinya, dan waktunya. Nah, berarti meskipun kita memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bisa terus mencapai pada level yang sangat tinggi, tapi ya bagaimana lagi, Allah itu sudah menetapkan jalannya masing-masing. Allah itu ya sudah memberikan pencapaiannya masing-masing pada seorang salik itu. Artinya bahwa ya sesuatu yang kita lakukan tidak sia-sia, tetapi keinginan kita yang terlalu kuat itu akan membuat kita merasa, ketika kita memiliki keinginan kemudian Allah tidak mengabulkan keinginan kita, pasti kita akan merasa kecewa. Nah, disitulah yang dimaksud bahwa ketika bersuluk atau melakukan salik menuju Allah, ya Allah sudah menentukan kadarnya, porsinya, waktunya. Kadarnya ya sudah sampai sini saja, porsinya ya sudah segini saja, tidak usah banyak-banyak, tidak usah terlalu muluk-muluk, waktunya ya cukup segini. Atau ketika belum sama sekali mencapai pada satu titik, ya maka kita harus bersabar. Tetapi jangan sampai kita benar-benar memiliki kapan ya saya bisa bersetara dengan Tuhan, jangan. Nah, kemudian ada lagi yang dijelaskan, ya tadi segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya masing-masing oleh Allah. Nah, pada intinya bersuluk itu apa? Bersuluk itu adalah berserah diri kepada Allah. Nah, pencapaiannya sendiri dalam jalan suluk ini tidak dapat dipercepat maupun diperlambat. Ketika kita melakukan perjalanan menuju Allah, maka ya sudah, yang harus kita lakukan yaitu berserah diri. Kita memasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Entah itu Allah mau menempatkan kita pada tempat yang mana, ya sudah diserahkan saja. Toh pada bab sebelumnya sudah saya bahas bahwa Allah itu menempatkan kita pada kadarnya masing-masing, pada porsinya masing-masing. Artinya ketika kita memiliki pilihan untuk ditempatkan di sini, tetapi Allah menempatkannya di sana, berarti pilihan Allah lah yang terbaik. Belum tentu pilihan kita di sini itu baik, tetapi pilihan Allah itu di sana tidak baik, belum tentu. Ingat, kita yakinkan saja, percayakan saja sepenuhnya kepada Allah bahwa apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita adalah yang terbaik. Nah, kemudian segala kejadian atau segala fenomena yang telah dialami oleh para guru-guru kita mungkin, atau para alim, para wali, itu terkadang memiliki suatu kehebatan yang luar biasa. Atau juga kita kadang pernah berpikir, kenapa kita hanya ditetapkan sebagai manusia biasa? Kenapa kita hanya ditakdirkan menjadi manusia biasa? Kenapa kita tidak
dijadikan sebagai manusia pilihan atau yang khusus. Padahal kita ya sama-sama hidup di dunia, lakukan ibadah. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa tadi sudah dijelaskan, Allah sudah menentukan pilihannya yang terbaik untuk para hambanya. Dan begitupun dari kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak akan dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala apa yang terjadi semata-mata ya hanya karena takdir Allah. Ketika seseorang diutus untuk menjadi wali, ketika seseorang diutus untuk menjadi manusia yang biasa, itu ya semata-mata hanya karena takdir Allah. Sekarang tergantung bagaimana perspektif kita terhadap apa yang telah terjadi di dunia. Bahwa menjadi seorang wali, menjadi alim ulama, menjadi orang-orang pilihan yang telah Allah pilih, itu ya semata-mata karena ketetapan Allah, karena takdir Allah. Allah sudah menetapkan seorang ini untuk menjadi wali, untuk bisa menyampaikan ajaran-ajaran agama Islam, untuk bisa menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan, hadis-hadis, sunnah. Nah, maka ya sudah, yang perlu kita sesali apa? Kita hanya cukup bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kita juga sama. Allah hanya menginginkan kita ya beribadah kepadanya, tidak usah banyak mengeluh. Allah menetapkan kita pada tempat A, pada tempat B, ya sudah jalani saja. Mungkin itu yang terbaik menurut Allah. Nah, kemudian himmah ini juga menyebabkan atau disebabkan dari himmah sebelumnya, yaitu iradatu tajrid, bahwa himmah ini berkesinambungan antara himmah selanjutnya pada iradatu tajrid. Ini apa? Bahwa seakan-akan musannif ini berkata kepada para muridnya, "Hai murid, keinginan atau himmah pada sesuatu itu tidak ada gunanya. Karena himmah yang keras atau kuat itu tidak akan bisa menjadikan apa-apa seperti yang kau inginkan. Nah, apabila tidak ada dengan bersamaan dengan takdir Allah." Nah, jadi connection hikmah ini dan iradatu tajrid itu saling berkesinambungan, bahwa musannif itu menyampaikan kepada para muridnya, "Hai murid, ketika kamu memiliki keinginan yang kuat, itu ya tentu tidak akan bisa menjadikanmu menjadi apa-apa bila tidak ada atau bila tidak bersamaan dengan takdir yang telah Allah berikan. Keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang mungkin Allah sendiri tidak menginginkan kita untuk bisa menggapainya, ya maka itu hanya hal yang sia-sia. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi bila Allah belum menempatkan takdirnya, bila Allah belum menempatkan kita pada takdir tersebut, ya sudah sia-sia. Maka yang paling penting ya sudah, kita manut saja, manut atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, jadi hikmah ini sabiqul himmah juga mengandung arti menenteramkan. Menenteramkan apa? Menenteramkan siapa? Nah, tadi para musannif kan mengatakan bahwa himmah ini dan himmah sebelumnya iradatu tajrid itu saling berkesinambungan. Nah, himmah ini juga sabiqul himmah ini memiliki arti untuk bisa menenteramkan murid, atau murid ini
juga bisa tenang ketika seorang murid memiliki keinginan yang sangat kuat. Nah, kemudian sawabikul himmah, keinginan yang kuat apabila keluar dari orang-orang yang soleh atau walinya Allah itu disebutnya karomah. Nah, apabila keluar dari orang fasik disebutnya istidraj atau penghinaan dari Allah. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki Allah, Tuhan yang mengatur dalam semesta. At-Takwir ayat 29. Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Quran surat Al-Insan ayat 30. Nah, tadi di ayat Al-Quran yang telah Allah sebutkan bahwa ya Allah itu Maha mengetahui segalanya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu, ya hanya Allah lah yang bisa menghendaki, hanya Allah lah yang Maha mengatur segala urusan kita. Keinginan kita belum bisa tercapai karena ya Allah belum menghendaki. Keinginan kita untuk bisa menggapai sesuatu yang kita inginkan, ya mungkin Allah belum mengatur jalannya. Maka ya sudah, ikuti apa yang Allah inginkan itu. Karena kita harus yakin bahwa ketetapan Allah jauh lebih baik atas ketetapan kita sendiri. Maka ketika kita melakukan sesuatu, harus kita niati segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Karena Allah itu ya yang bisa mengendalikan semuanya, mengendalikan keinginan kita, mengendalikan nafsu kita, atau bahkan mengendalikan takdir-takdir yang bahkan kita sendiri tidak tahu. Sudah kita pasrahkan saja kepada Allah. Toh nyatanya ketetapan Allah lah yang terbaik untuk kita semua. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai sawabikul himmah, dan tadi ada sedikit jelaskan mengenai iradatul tajrid. Bahwa iradatul tajrid dan sawabikul himmah itu adalah saling berkesinambungan dari musannif kitab Syarah Al-Hikam ini. Antara iradatul tajrid dan sawabikul himmah ini bertujuan untuk bisa menenteramkan atau menenangkan hati para murid ketika para murid itu memiliki keinginan yang sangat kuat. Tetapi murid itu harus bisa yakin keinginan yang kuat itu belum tentu tercapai bila tidak bersamaan dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada intinya kita harus senantiasa selalu mensyukuri, selalu menerima segala ketetapan yang telah Allah berikan. Dan semoga kita bisa ditempatkan di tempat yang terbaik. Karena insya Allah ketika kita sudah memasrahkan sepenuhnya kepada Allah, pasti Allah lah akan memberikan kita yang terbaik. Alhamdulillah. Hayya bina alhamdulillah. Mari kita tutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.